Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Sobat MBeta Farm ya, bersama saya Aris Cupang. Di video kali ini teman-teman, saya ingin menjelaskan ya bagaimana cara panen Artemia. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara menetaskannya, dan sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara memanen Artemia untuk pakan burayak ikan cupang. Oleh karena itu, silakan teman-teman ya disimak terus video ini, jangan di skip-skip, jangan dilompat-lompatin supaya informasi yang saya sampaikan bisa teman-teman terima dengan baik. Dan langsung saja kita panen Artemianya. Sobat MBeta Farm ya, kita akan panen Artemianya. Tapi sebelum memanen Artemia ada beberapa peralatan yang teman-teman harus persiapkan ya. Peralatannya teman-teman ya, yang pertama itu teman-teman harus menyiapkan saringan Artemia. Nah, ini saringan Artemianya teman-teman ya. Teman-teman bisa cari di toko-toko ikan terdekat ya, atau bisa juga dibeli online di Tuku Gawa juga ada ya. Harganya juga nggak terlalu mahal ya teman-teman ya. Ini saringan Artemianya. Kemudian teman-teman juga harus menyiapkan ini nih, selang dan sumpit ya. Fungsinya buat apa ya? Ini nanti buat mengambil Artemianya. Caranya gimana Om? Makanya disimak terus ya, nanti teman-teman akan paham sendiri. Jadi seperti ini sumpitnya, ini selangnya ya. Selangnya sih nggak usah panjang-panjang ya, sesuai kebutuhan aja. Nah, sumpitnya ini nanti bisa minta sama tukang mie ayam atau gantiin ya. Oke, kemudian yang disiapkan selanjutnya adalah ini wadah buat menaruh Artemia yang sudah siap untuk diserahkan, untuk dibagikan kepada burayak ya. Kemudian juga ini sendok, jadi nanti buat nyendokin kita taruh ke lubukan ya. Dan yang terakhir adalah baskom kecil ya. Baskom kecil ini nanti untuk menampung Artemianya. Jadi disimak terus teman-teman ya video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel MBeta Farm. Buat teman-teman yang baru saja menyaksikan video ini, jangan lupa juga untuk diklik loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi terkini ketika saya upload video baru ya. Oke, langsung aja kita panen Artemianya. Sobat MBeta Farm ya, kita akan panen Artemianya. Nah, ini di depan saya sudah ada Artemia yang sudah bisa dipanen ya. Kita pakai toples ya, toples yang 2 literan, dan ini ada 2 ya. Jadi biasanya saya panennya bergantian. Dan kalau sudah warnanya agak kemerahan seperti ini teman-teman ya, biasanya 24 jam itu dia sudah agak kemerahan. Nah, itu berarti tandanya siap dipanen. Cara panennya, yang pertama teman-teman ya, kita ambil saja dulu selangnya, aeratornya ya. Kemudian ini Artemia yang siap dipanen. Nah, cuman kalau masih seperti ini teman-teman ya, dia itu masih cangkangnya itu masih bercampur aduk ya. Jadi harus kita diamkan dulu antara 5 sampai 10 menit. Setelah 5-10 menit baru Artemianya nanti bisa kita ambil untuk diberikan kepada burayak. Sekarang kita diamkan dulu teman-teman ya, ini selama 5-10 menit. Ya Sobat MBeta Farm ya, ini sudah kita diamkan sekitar 10 menit, dan ini sudah terlihat ya. Kalau kita biarkan selama 10 menit ya teman-teman, itu nanti Artemianya akan turun ke bawah. Ada yang di bawah, di dasar, ada yang di tengah ya, sedangkan cangkangnya itu ada di atas. Nah, kalau sudah kayak gitu nanti tinggal kita ambil saja dengan sistem sipon ya. Jadi ini nanti untuk sipon. Jadi Artemianya kita sedot, kita masukkan ke dalam wadah baskom ini. Begitu ya teman-teman ya. Jadi langsung saja ini kita sipon Artemianya ya. Jadi ini selangnya kita masukkan, lalu kita sedot ya.
Nah, ini teman-teman ya, terlihat kita tersedot artemianya. Nah, artemia yang tersedot ini nanti terus akan masuk ke dalam wadah baskom ya. Telurnya dia akan tetap di atas teman-teman. Telurnya akan tetap di atas ya. Jadi kita sedot bagian bawahnya saja, sama bagian tengahnya. Nah, kalau ada artemia yang di tengah, langsung kita arahkan saja. Nah, dengan begini cangkangnya tetap akan ada di atas, sedangkan artemianya akan terbawa. Karena artemia itu akan cenderung ada di bawah. Ya, sedangkan cangkangnya dia akan tetap ada di atas. Dan ini teman-teman harus hati-hati ya. Jangan sampai tersenggol atau bagaimana, karena kalau tersenggol seringkali itu nanti cangkangnya, jadi telur yang sudah menetas itu, cangkangnya itu kadang bisa rontok turun ke bawah. Jadi teman-teman harus berhati-hati ya, gimana caranya supaya hanya artemianya saja yang tersedot. Misalnya ada yang ke bawah 1-2 nggak apa-apa teman-teman ya, insya Allah tidak akan dimakan oleh burayaknya. Tapi kalau yang terbawa banyak, nah itu yang berbahaya. Nah oke, sudah. Nah ini terlihat teman-teman ya di baskom, artemianya tuh ya sudah terlihat. Kalau sudah seperti ini, sekarang akan kita saring ya. Kita akan saring artemianya, kita masukkan lagi ke dalam wadah ini ya. Saringannya teman-teman sudah dipersiapkan ya, seperti ini ya, dan langsung saja kita saring teman-teman ya. Ini perlu dibasahin dulu supaya kalau nggak basah kadang-kadang itu nanti airnya nggak mau jalan ya, harus kita basahin dulu. Nah, ketika sudah basah, kita saring ini, airnya kita masukkan lagi ke dalam toples ya. Kita akan pakai buat kultur lagi. Jadi biasanya saya ini ganti airnya itu 2 minggu teman-teman. Jadi eman-emannya kalau bikin baru terus, jadi kita pakai lagi sampai sekitar 2 minggu, atau warnanya sudah berubah menjadi putih, itu airnya harus diganti dengan yang baru. Kita akan saring ya teman-teman. Nah ya teman-teman, ini sudah kita saring artemianya, dan sekarang kita bilas ya. Kenapa harus dibilas? Karena artemia ini mengandung garam teman-teman ya. Jadi harus dibilas supaya tidak terlalu asin dan tidak berbahaya buat burayak ikan cupang ya. Kita bilas dengan air yang mengalir. Dibilas aja ya, kira-kira 1 menit aja teman-teman ya, atau setengah menit cukup sih ya. Kita bilas supaya menghilangkan kadar garam dalam artemia. Kalau tidak dibilas ya, biasanya itu seringkali mulutnya nanti pada nyendok teman-teman ya, karena terlalu asin. Jadi harus kita bilas. Nah setelah dibilas teman-teman ya, langsung kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita persiapkan, dan nanti akan kita berikan kepada burayak ikan cupang. Ya Sobat MBeta Farm, ini yang sudah siap untuk kita berikan untuk burayak ikan cupang. Artemia ini bisa kita berikan mulai burayak usia 3 hari setelah menetas ya teman-teman ya, sampai biasanya kalau saya itu maksimal 1 minggu ya. Tapi idealnya sih 2 hari aja cukup ya, 2 hari atau 3 hari cukup. Habis itu dikasih full kutu air supaya ikan cupang cepat besar burayaknya ya. Jadi ini langsung akan kita berikan kepada burayak ikan cupang. Ya Sobat MBeta Farm, ini adalah air bekas ya panen artemia tadi. Ini kan airnya masih asin ya, jangan dibuang teman-teman, kita pakai lagi ya. Caranya kita tuang airnya ke dalam baskom ya.
Ini tadi baskom yang dipakai buat panen artemia. Jadi ini kita tuang ke sini tapi sambil disaring dengan saringan ini supaya telur-telurnya, cangkangnya ya maksud saya, itu akan terkena saringan sehingga airnya menjadi bersih lagi dan bisa kita gunakan untuk menetaskan artemia lagi. Kemudian ini kita akan bersihkan ya teman-teman ya. Kita buang aja. Nah, kemudian ini di toplesnya juga masih ada sisa-sisa cangkang ya. Kita akan bersihkan juga. Pastikan benar-benar bersih ya teman-teman ya, supaya tidak ada cangkang yang tertinggal. Kemudian air yang sudah dicampur garam tadi kita masukkan lagi ke dalam toples ya, tapi sambil disaring lagi, barangkali ada cangkang yang masih terbawa di dalam air garam ini. Nah ya teman-teman, ini masih terlihat ada sisa cangkang walaupun sedikit ya. Jadi kita saring 2 kali supaya airnya itu benar-benar bersih, bebas dari cangkang. Sedangkan wadah yang ini itu akan kita gunakan lagi untuk menetaskan artemia. Sobat MBeta Farm ya, itu tadi saya sudah menjelaskan cara memanen artemianya ya. Jadi caranya cukup mudah, simple, dan teman-teman bisa praktekkan sendiri di rumah. Kalau misalnya teman-teman perlu artemia, silahkan teman-teman bisa order, bisa melalui toko di Tuku Gawa Aquatic, atau teman-teman bisa juga via Shopee, linknya ada di bawah deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyaksikan teman-teman ya. Semoga video yang saya berikan ini kepada teman-teman bisa bermanfaat. Tetap semangat dalam beternak ikan cupang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.